Oke guys, lanjut lagi nih bersama TPB Santuy. Kita bakal latihan soal limit part 3. Di sini soalnya tentang definisi presisi limit yang ada delta epsilon itu. Nah, di sini soalnya cuma satu. Kita diminta membuktikan bahwa limit dari x kuadrat plus x minus 3 ketika x-nya menuju 2 itu sama dengan 3. Gitu. Nah, kita coba recall dulu definisi presisi limit. Nah, ingat pernyataan ini. Jadi, untuk setiap epsilon ini bilangan positif kecil, ada delta yang juga bilangan positif kecil. Jadi untuk epsilon berapapun, selalu ada delta, sehingga pernyataan ini terpenuhi nih, bahwa jarak x dari c itu akan kurang dari delta yang menyebabkan nilai fungsinya dengan L itu kurang dari epsilon. Nah, kita mau buktiin ini. Nah, seperti biasa, kita mulai dari akhirnya dulu, biar akhirnya ini terpenuhi. Nah, dari akhir ini kita bakal bawa ke arah sini, sehingga kita bisa dapat deltanya. Nah, fx di sini adalah x kuadrat plus x minus 3. Nah, L-nya di sini nilai limitnya adalah 3. Oke, nah ini harus kurang dari epsilon. Nah, berarti gimana nih? Berarti kita bakal dapat x kuadrat plus x minus 6 kurang dari epsilon. Gitu. Nah, ini kita bisa faktorin lagi nggak ya? Bisa nih, jadi x plus 3, x minus 2 ya nggak? X plus 3, x minus 2, ini harus kurang dari epsilon. Nah, yang kita pengen kan kita mencari delta nih, sehingga jarak x dengan c itu kurang dari delta. C-nya berapa? C-nya adalah 2 kan? Nah, di sini kita udah dapet nih yang mirip-mirip, ada x min 2 di sini. Nah, berarti kita tinggal pisahin nih si x plus 3 gitu. Nah, kita ingat dari karakteristiknya nilai mutlak. Jadi kalau perkalian mutlak gini bisa kita pisah nih nilai mutlaknya. Jadi mutlak x plus 3 sama mutlak x plus 2 ini juga kurang dari epsilon. Intinya sama aja lah ini. Karena perkalian jadi boleh kita pisah gini. Nah, di sini kalau sisa ini doang sih gampang ya, kita udah dapet nih deltanya berapa gitu. Nah, masalahnya di sini masih ada nih x plus 3 nih. Nah, yang perlu kita lakuin adalah kita perkirakan nih si mutlak x plus 3 ini kira-kira nilainya berapa sih? Paling besar dia nilainya berapa gitu. Nah, di sini kita kan pengen bahwa jarak x dengan 2 itu kurang dari delta. Delta adalah satu bilangan positif kecil, oke? Satu bilangan positif kecil. Berarti x itu nggak akan jauh-jauh dari angka 2. Nilai x tidak jauh dari angka 2 sehingga dari angka 2 untuk delta yang kecil. Untuk delta kecil. Oke, dari pernyataan ini kan. Nah, karena x nggak jauh-jauh dari 2, maka kita bisa perkirain nih. Mutlak x plus 3 ini kira-kira paling besarnya berapa? Bisa diperkirakan nilai terbesarnya. Nah, sekarang kita misalkan delta itu kurang dari 1 nih. Misalkan delta itu kurang dari sama dengan 1 deh gitu. Kalau deltanya 1, berarti jarak x paling gede dari 2 itu adalah 1. Maka x terbesar adalah 2 tambah 1 nih, 3 gitu kan. Maka x terbesar adalah 3. Sehingga x plus 3 terbesar adalah 3 tambah 3, 6 gitu kan. Kenapa sih kita cari x plus 3 yang terbesar? Karena kita mau gini nih, kita mau ilangin x plus 3-nya dari sini. Jadi kan tadi kita udah sampai di sini nih, x plus 3 dikali x min 2 itu harus kurang dari epsilon. Nah, x plus 3 dikali x min 2 mutlak ini, itu harusnya kalau kita bisa perkirain nilai terbesarnya ini, misalnya nilai terbesarnya adalah tadi 6 kan. Kalau nilai terbesarnya 6, maka kita bisa dapat pernyataan ini nih, bener gak? Jadi karena x plus 3 ini nilai terbesarnya 6, pasti ini kurang dari sama dengan 6 kali x min 2. Jadi, nah ini nih kita bisa dapetin ini nih. Nah, sekarang ini kita pengen nilai terbesar dari ini itu kurang dari epsilon gitu. Nah, udah deh kita dapat, sehingga mutlak x min 2 itu harus kurang dari epsilon per 6. Nah, kita track nih ke awal. Ini kan. Nah, mutlak x min 2, kalau mutlak x min 2 kurang dari epsilon per 6, maka ini tercapai nih. Nih. Nah, ini tercapai nih pernyataan ini. Pernyataan akhirnya ini tercapai nih. Nah, x min 2 itu kan ini kan, jarak dari ini kan. Berarti kita udah dapat nih deltanya di sini. Ya kan, karena ini sama nih kan. Nah,
Jadi, pilih delta sama dengan ini, sehingga kalau jarak x dari 2 kurang dari delta, maka si nilai fungsi dari si 3 ini nilainya akan kurang dari epsilon gitu. Nah, cuman di sini tadi kita udah masalahnya tadi kita permisalkan ini gitu. Jadi deltanya itu harus kurang dari sama dengan 1 karena kita menganggap nilai terbesar ini adalah 6. Nah, kalau epsilon per 6 ini nantinya lebih besar dari 1, maka ini kan nggak tercapai kan. Nah, maksudnya tuh gini, kalau epsilon per 6-nya itu aja lebih besar dari 1 dan pernyataan ini terpenuhi gitu, pastikan yang ini terpenuhi juga nih. Sehingga kita harus pilih deltanya itu yang paling kecil, yang minimal, dari epsilon per 6 dan 1. Nah, kalau kayak gini udah deh, selesai. Jadi, kalau deltanya yang paling minimum dari epsilon per 6 dan 1, maka ini akan tercapai. Oke, sekian pembahasan kali ini tentang latihan soal buat definisi presisi dari limit. Mungkin agak susah, nggak segitu gampangnya dimengerti, tapi bisa kok dimengerti kalau kalian mau coba. Semoga membantu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you udah nonton.